Hai, temenin Get Ready With Me lagi ya. Yang pasti sambil cerita-cerita lagi. Hari ini konsep make up-nya make up no make up look ala aku. Aku udah pakai sunscreen. Terus karena konsepnya no make up look, biasanya aku nggak pakai apa-apa lagi, langsung ke bedak two-way cake aja. Jadi biar make up-nya look natural gitu. Nggak pakai coverage juga, karena menurutku Wardah yang color fit yang ini udah bisa nge-cover semua sih. Tuh, lihat nggak? Wih, keren banget. Hari ini aku mau cerita masih seputar profesi HRD, karena masih banyak banget yang harus diceritain. HRD itu kan kayaknya sosok yang apa ya, yang kayak dianggap tuh menentukan gitu ya. Apalagi waktu mau wawancara, udah pasti diwawancaranya sama HRD kan. Nah, jadi kita para HRD juga terus-menerus merubah pertanyaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi nggak yang itu-itu terus gitu. Nah, waktu itu tahun-tahun berapa ya? Kayak 2011, 2012, aku lupa deh ya. Aku tuh baru tuh mulai tanya-tanya soal kelebihan dan kekurangan. Kalau sekarang udah tren banget kan. Kalau dulu jarang banget para HRD yang nanya kayak gitu. Jadi kenapa aku tanya itu? Karena kan mereka mau masuk ke sebuah perusahaan ya. Kalau mereka sendiri tidak mengenali diri mereka, bagaimana mereka mau mengenali perusahaan yang mereka mau masuki? Sedangkan misalkan kayak aku rekrutmen untuk marketing nih. Kan untuk merekrut marketing tuh kita butuh kasih tahu mereka soal product knowledge ya. Jadi kalau mereka juga nggak menguasai diri mereka sendiri atau mengenali diri mereka sendiri, bagaimana mereka mau dengan cepat menguasai product knowledge-nya perusahaan. Nah, itu sebenarnya tujuannya kalau buatku ya, nanya kelebihan dan kekurangan gitu. Dan memang ternyata ketika ditanyakan, sebenarnya mereka mengalami kesulitan ya pada saat itu. Mungkin karena belum tren ya yang HRD yang nanya kelebihan dan kekurangan gitu, belum banyak orang yang tahu. Kalau aku karena basicnya aku adalah orang self development, di mana kita sebelum present ourselves itu, kita itu kan harus kenal dulu diri kita banget. Jadi intinya kalau orang-orang self development itu gimana kita mau mempresentasikan diri kita dengan baik ketika kita nggak tahu kekurangan dan kelebihan kita apa. Maksudnya apa kekurangan? Misalkan pada saat present itu kan banyak banget kejadian-kejadian yang nggak diduga ya. Misalkan nervous, terus adrenalin naik. Nah, kita bagaimana sih cara ngontrol dirinya? Kalau kita tahu kelebihan kita tuh apa ya untuk cepat nutupin semua itu, kita akan dengan mudah menguasai diri kita. Yang pasti cara berpikir kita, terus cara kita mengatur emosi, nah awalnya itu harus kita tahu dulu kelebihan dan kekurangan diri kita. Gitu teman-teman. Jadi jangan kesel kalau ditanya. Waktu itu aku juga mengalami pengalaman di mana para pelamar kerja itu kesulitan menjawab kelebihan dan kekurangan diri mereka sendiri gitu. Karena pertama soal kelebihan, mereka kayak kurang, aduh gue kepedean gak ya gitu ngomong kelebihan gue tuh kayak begini gitu. Terus yang mau bilang kekurangannya takut, waduh ini kalau HRD tahu gue kayak gini, apa gue akan diterima gitu. Jadi ada ketakutan-ketakutan kayak gitu. Dan wajar sih ya, apalagi yang baru banget interview kerja gitu. Kan takut ya, maksudnya ini pertanyaan apa nih, pertanyaan jebakan atau bagaimana? Padahal nggak menjebak sih, sebenarnya kayak triknya nih kalau buatku. Aku akan seneng dengan orang-orang yang jujur sebenarnya. Jujur mengakui misalkan, apalagi soal kekurangan ya. Jujur misalkan kekurangannya dia apa gitu. Tapi sebenarnya dia harus menjawab dengan pintar. Misalkan kalian jawab kekurangan kalian itu pemalas. Ya jangan stop di malasnya aja. Tapi kalian bisa jawab dengan caranya kayak begini. Misalkan karena saya orangnya pemalas, jadi saya lebih suka
mengerjakan pekerjaan saya dengan cepat, dengan cara-cara kreatif, untuk membuat pekerjaan yang waktunya tadinya dikerjakan dengan jangka waktu yang lama, akan saya lebih percepat waktunya. Jadi, ngerti gak sih kalian? Orang males itu kan sebenarnya orang-orang yang kreatif ya. Jadi mereka akan cari cara di mana mereka bisa mengerjakannya in the last minute of deadline atau di awal-awal di mana mereka jadi waktu luangnya lebih besar gitu. Nah, kalian bisa sih ngejawab caranya seperti itu. Ketika menyebutkan kekurangan kalian, kalian harus menyebutkan lagi kekurangan itu sebenarnya bisa menjadi kelebihan kalian gitu. Jadi jangan cuman bilang aku nih males gitu. Nah jangan kayak gitu ya, HRD juga akan lihat males juga nih gue ngerekrut lu gitu. Jadi coba deh dirubah cara menjawabnya dengan lebih pintar dan lebih terpercaya.